Nah, di sini memang masih menjadi tanda tanya yang sangat besar sekali ya, yaitu tiba-tiba pada waktu itu Budiman Sujatmiko bertemu dengan Prabowo Subianto. Ya, kita ketahui kan ada sejarah masa lalu ya, yaitu antara Budiman Sujatmiko dan bahkan juga dengan Prabowo Subianto. Ya, di mana pada waktu itu yaitu Pak Prabowo adalah seorang jenderal dan Budiman Sujatmiko adalah aktivis. Nah, tiba-tiba bertemu. Bahkan banyak yang kecewa sekali, yaitu ketika Budiman Sujatmiko bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Ya, banyak sekali, yaitu pendukung-pendukung dari Presiden Joko Widodo seolah-olah tidak terima lah, yaitu ketika Budiman bertemu dengan Prabowo Subianto. Nah, di sini yaitu ada pengakuan yang sangat mengejutkan dan bahkan di sini juga dikomentari langsung oleh Denny Siregar. Oh, udah ngaku nyulik berarti. Saya kira nggak ngaku-ngaku. Budiman emang hebat cara mancingnya. Nah, apakah pertemuan dari Budiman Sujatmiko dengan Pak Prabowo Subianto adalah ya sebagai pancingan? Apalagi diketahui ketika Budiman Sujatmiko telah bertemu dengan Pak Prabowo Subianto itu langsung diundang podcast kemana-mana. Nah, kira-kira seperti itukah? Di mana Budiman Sujatmiko juga tidak bergabung dengan Gerindra atau juga bahkan mendukung Pak Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Apakah ini sebuah pancingan? Nah, di sini bahkan Denny Siregar sambil menyertakan berita yang berjudul "Tanyakan isu penculikan ke Prabowo Budiman Sujatmiko, beliau bilang sudah dikembalikan semua." Nah, dari sini saya jadi penasaran ya, kira-kira beritanya seperti apa sih? Nah, di sini dari Tribun News, Budiman Sujatmiko, Prabowo mengaku sudah pulangkan semua aktivis korban penculikan. Nah, jadi penasaran saya di sini ya. Yaitu Budiman Sujatmiko, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekaligus aktivis 98, menyebut Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pernah mengklaim bahwa dia sudah memulangkan semua aktivis korban penculikan pada tahun 1998. Namun, kata Budiman, Prabowo tidak tahu tentang nasib korban penculikan yang hilang atau yang hingga kini belum pulang ke rumahnya. Kini setidaknya masih ada 13 yang hilang dan belum diketahui nasibnya. Budiman mengatakan pada tahun 2002 dia dan Nesar Patria yang juga korban penculikan pernah melakukan wawancara dengan Prabowo Subianto. Ya, kenapa tidak? Kenapa tidak kalau suatu saat kita bisa berbicara itu dengan Pak Prabowo? Meskipun saya tahun 2002 sudah tanyakan itu, saya lupa menyampaikan sekitar 2002 saat saya sama Nesar mewawancara, kata Budiman dalam program Gaspol dikutip dari YouTube Kompas.com pada 26 Juli. Menurut Budiman, Prabowo memang mengaku menculik para aktivis, namun dia mengklaim sudah memulangkan mereka semua ke rumah masing-masing. Prabowo bilang, yang saya ambil sudah kembali semua, saya kembalikan semua. Saya tidak tahu kenapa sebagian tidak pernah kembali ke rumah, tapi yang saya ambil saya sudah lepaskan semua. Itu pengakuannya, kata politikus PDIP tersebut. Nah, kalau saya tangkap dari sini, jadi kayak isu tentang Pak Prabowo Subianto pernah melakukan hal seperti ini sekarang sudah clear ya. Sekarang ternyata dalam pengakuan tersebut Pak Prabowo sudah mengembalikan mereka semua. Nah, di sini Budiman berujar bahwa pertemuan tahun 2002 itu merupakan pertemuan pertamanya dengan Prabowo. Sejumlah peristiwa penculikan terjadi pada tahun 1997-1998 sewaktu Prabowo masih menjadi Komandan Jenderal Denjen Kopassus. Kopassus disebut membentuk tim kecil bernama Tim Mawar yang menculik para aktivis. Tim tersebut menyelidiki kelompok radikal pelaku aksi kerusuhan dan teror. Setelah peristiwa Tanah Tinggi Jakarta Pusat, Tim Mawar membuat rencana penangkapan para aktivis yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. Nah, dari sini sudah jelas ya, karena memang pada waktu lalu ketika Budiman Sujatmiko bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Jadi dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya bagaimana ya di sini. Nah, di sini Herman Hendrawan, mahasiswa Unair bersama 12 aktivis lainnya di mana? Ya, memang masih belum ditemukan juga ya. Memang di sini masih teka-teki. Jadi sangat sensitif sekali ya membahas hal seperti ini. Tapi dari pengakuan Pak Prabowo Subianto sudah mengembalikan semuanya. Mengembalikan tak menghapus tindak pidananya dan sampai saat ini belum ada proses hukumnya. Baru sanksi pemecatan. Masuk jebakan Batman yuhu. Nah, di sini daftar aktivis yang diculik hilang pada 1997-1998. Tinggal cara penyelesaiannya aja bang, sama mereka yang belum kembali. Di sini juga bahkan ada yang mengomentari Nilawati. Masih kurang ngegasnya, masih ketinggalan jauh. Masa
masyarakat sudah paham mana yang membodohi, mana yang menambah wawasan. Coba survei hari Sabtu, hati-hati malah tambah jauh. Di sini survei LSN elektabilitas Prabowo 40, Ganjar 30, Anies Baswedan 22%. Tetapi saat ini masyarakat sudah cerdas kok, yaitu dalam menentukan pilihan politiknya, dalam menentukan sikap politiknya untuk memilih capres 2024. Masyarakat sudah cerdas. Dan yang terlebih, ya, kita melihat rekam jejak, kita melihat jejak digital. Ya, pilih saja yang seperti Presiden Joko Widodo lah. Karena Presiden Joko Widodo tidak punya beban masa lalu. Akhirnya semua kebijakan-kebijakannya pun juga tidak punya beban. Ya, terbukti pada saat yang lalu PT Freeport diambil. Sahamnya mayoritas 51%. Blok Mahakam, Blok Rokan yang dulu dikuasai asing berpuluh-puluh tahun lamanya juga saat ini juga sudah diambil. Aset-aset BLBI sekarang juga mayoritas sudah pindah ke tangan Indonesia. Dan yang paling keren lagi menurut saya sih, yaitu aset cendana juga saat ini sudah diambil dan juga sudah menjadi aset negara. Ya, termasuk Taman Mini Indonesia Indah, Gedung Granadi dan lain sebagainya juga sudah menjadi aset negara. Itu yang paling penting. Memang kita harus memilih pemimpin itu yang tidak mempunyai beban masa lalu. Jadi memang sangat penting sekali yaitu kita melihat rekam jejaknya ya kalau di sini. Nah, di sini juga bahkan ada berita yaitu ketika Budiman Sujatmiko bertemu dengan Pak Prabowo Subianto, bahkan aktivis 98 kecewa Budiman Sujatmiko perlihatkan dukungan ke Pak Prabowo. Nah, dari sini sudah jelas lah, bahkan juga sudah diklarifikasi yaitu Budiman Sujatmiko tetap mendukung Ganjar Pranowo lah di sini. Di sini puluhan mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik yang tergabung dalam Forum Rakyat Demokratik mengaku kecewa dengan langkah mantan aktivis 98 Budiman Sujatmiko yang seolah memperlihatkan dukungan untuk Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Mewakili para aktivis, Ex-Sekretaris Jenderal PRD Petrus Haryanto mengatakan bahwa mantan Ketua Umum PRD Budiman Sujatmiko telah mengkhianati perjuangan kawan-kawannya. Petrus menjelaskan Budiman lupa terhadap sejarah, terutama kasus penculikan aktivis reformasi yang dilakukan tim Mawar Kopassus, yang mana saat itu tim tersebut di bawah tanggung jawab Pak Prabowo. Ya, yang paling penting besok pada Pilpres 2024 kita tunjukkan mana yang paling pantas memimpin 5 tahun Indonesia ke depan. Semoga saja di Pilpres 2024 juga aman-aman saja, tidak ada gesekan-gesekan yang berarti, dan semoga saja Pilpres kita tunjukkan demokrasi kita yaitu dengan penuh sukaria, penuh sukacita. Ya, kita tunjukkanlah ke dunia bahwa demokrasi di Indonesia adalah yang penuh dengan keceriaan.